Saya akan menjelaskan di sini rencana bisnis. Rencana bisnis saya adalah pernyataan formal dan dengan tujuan mengenai tujuan dari sebuah bisnis dan cara mencapai tujuan tersebut. Banyak orang yang gagal dalam membuat rencana bisnis. Di saat akan melakukan sebuah bisnis, beberapa orang meyakini pentingnya dari sebuah bisnis adalah menjalankannya saja tanpa ada rencana bisnis yang baik dan benar. Tapi jalan tanpa rencana itu adalah perbuatan yang kurang baik sebenarnya. Karena adanya rencana bisnis itu, kita tahu bahwa step by stepnya untuk bisnis kita itu seperti apa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis, beberapa alasan untuk rencana bisnis atau bisnis plan, yaitu yang pertama ada blueprint. Blueprint itu adalah rencana bisnis yang dijadikan perusahaan yang akan dibuat memiliki tujuan atau visi dan misi gitu. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, siapa saja anggota timnya, kapan bisnis dapat memulai memenuhi tujuannya. Untuk kejelasannya itu adalah kejelasan bisnis apa yang akan kita kerjakan, mengenal struktur dan strategi sebuah perusahaan, mendapat kejelasan detail mengenai pasar, mengetahui cara memasarkan sebuah bisnis, menggali ide atau pemikiran awal, mengetes perhitungan bisnis, mempertajam sistem operasional, mengenali pesaing. Yang kedua, bersumber pendanaan. Untuk ini, sumber pendanaan dari pihak ketiga, misal perbankan atau investor maupun modal ventura, memerlukan dokumen tertulis untuk mengenai bisnis yang akan dibuat. Untuk perencanaan bisnis harus ada 3 pertanyaan penting bagi investor, yaitu apakah saya dapat menghasilkan uang berinvestasi di bisnis ini, dan apakah saya menyukai dan mengerti bisnis tempat saya berinvestasi, maupun apakah saya mempercayai orang-orang dengan siapa saya berinvestasi. Yang ketiga, berkomunikasi dengan seluruh pemilik saham. Bisa jadi dalam bisnis yang kita buat melibatkan beberapa pihak, misal ada beberapa rekan bisnis. Oleh sebab itu, bisnis plan dapat digunakan untuk memberikan persepsian yang sama mengenai bisnis. Di sini ada beberapa dasar untuk rencana bisnis, yaitu ringkasan eksekutifnya adalah mengenai bisnis apa yang akan kita buat, visi dan misi, tujuan bisnis sederhananya bagaimana ini adalah bagian kesimpulan dari sebuah rencana bisnis atau bisnis plan. Salah satunya adalah penjual adalah membuat ringkasan eksekutif yang menjual. Yang kedua, latar belakang perusahaannya, mengenal data perusahaan, orang-orang di balik bisnis kita, struktur organisasi, konsultan atau ahli yang mendampingi, susunan pemilik saham, berlaku jika berbisnis berbadan hukum perseroan terbatas. Yang ketiga, analisis pasar dan pemasarannya, melakukan pemasaran produk. Dalam tindak lanjut, biasanya orang menggunakan rencana pemasaran atau market plan. Untuk menjelaskan detailnya itu adalah yang keempat, ada analisis produksi. Analisis ini sistem operasi bisnis, jenis produksi atau manufaktur, perlu diketahui bagaimana proses dari penerimaan pesanan produksi, distribusi barang-barang dan penagihan. Yang kelima, analisis sumber daya manusia, menceritakan orang-orang yang dibutuhkan dari kompetensi, jumlah orang-orang yang dibutuhkan, rencana pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, ada analisis keuangan. Analisis keuangan ini adalah pendapatan dan pengeluaran dari sebuah bisnis kita, untuk pengembalian modal, pengembalian atas investasi, perhitungan penggunaan daya ungkit, dan lainnya. Untuk yang ketujuh, rencana pengembangan usaha, yaitu adalah salah satu bagian dilihat penting bagi seorang investor. Calon investor akan melihat berapa besar usaha yang akan kita buat, termasuk di dalam adalah rencana
keluar atau exit strategi dari bisnis kita. Yang ke-8 adalah resiko usaha. Resiko usaha ini terkait dengan atas bisnis kita, misal resiko operasionalnya, resiko bisnisnya, resiko likuiditasnya, ataupun resiko keuangannya. Kesimpulan dari saya adalah setiap kita ingin merencanakan sebuah bisnis, ingin membuat sebuah bisnis itu jangan hanya kita melakukan langsung saja, tapi harus ada rencana bisnis yang memang strategi bisnis kita itu apa sih, rencananya ke depannya seperti apa sih, dan market plan-nya seperti apa, pemasarannya juga seperti apa gitu kan. Jadi kita harus tahu untuk dari awal sampai akhirnya supaya kita tidak terlalu rugi atau merugikan yang lain gitu. Jadi itu adalah bisnis rencana yang menurut saya telah menjelaskannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.